Aku bekerja sebagai kepala gudang sudah 5 tahun. Gudang tempat saya kerja itu letaknya di basement paling bawah, di balik lorong-lorong sempit yang jarang dilewati pengunjung. Gudangnya luas, penuh rak-rak besi tinggi yang menjulang, dengan lorong sempit di antaranya. Kadang suara dari luar pun nyaris tak terdengar, karena tebalnya dinding dan jauhnya lokasi. Disinilah aku mengalami pengalaman yang sampai sekarang masih membuat bulu kudukku merinding setiap kali mengingatnya. Malam itu aku lembur sendirian. Hari sudah lewat pukul 9 malam. Semua staf sudah pulang, hanya aku yang masih mengecek stok barang karena ada laporan selisih di sistem. Aku membawa tablet sambil mengecek satu persatu isi rak tinggi di area belakang gudang. Lampu sebagian sudah dimatikan, menyisakan penerangan redup di lorong tempatku bekerja. Aku berdiri di tangga lipat aluminium, naik beberapa anak tangga untuk menjangkau barang di bagian atas rak. Saat sedang menandai daftar barang di tablet, aku merasa seolah ada yang memperhatikan. Perasaan itu begitu kuat, seperti tatapan tajam yang menusuk dari arah atas. Awalnya aku abaikan, tapi entah kenapa tubuhku terasa berat dan bulu kuduku berdiri semua. Aku perlahan mengangkat kepala, dan saat itulah aku melihatnya. Dari atas rak besi muncul sebuah kepala manusia. Hanya kepala, tanpa tubuh. Wajahnya pucat kehijauan, dengan mata melotot besar, seolah menahan amarah atau kesakitan yang luar biasa. Rambutnya panjang dan lepek, menutupi sebagian wajah, tapi kedua matanya jelas menatap lurus ke arahku, menembusku, seolah menelanjangi pikiranku. Aku tercekat, tanganku gemetar hebat, jantungku berdetak tak karuan. Kepala itu hanya diam, tidak bergerak, tapi tatapannya membuat tubuhku terasa kaku seperti batu. Aku tak bisa teriak, tak bisa bergerak, hanya menatap balik dengan mata yang membelalak. Lalu, dalam sekejap, kepala itu menghilang, seperti ditarik ke belakang rak. Aku langsung turun dari tangga dengan tubuh gemetar. Nafasku tersengal, suasana gudang jadi makin mencekam. Aku berlari ke ofis kecil di tengah gudang, menutup pintu dan mengunci dari dalam. Malam itu aku tidak lanjut bekerja. Aku duduk saja di kursi, menunggu waktu berlalu sambil menggenggam tasbih kecil yang selalu kubawa di saku. Baru sekitar jam 11 malam aku memberanikan diri keluar dan langsung pulang, tak peduli data belum selesai. Tapi itulah awalnya. Setelah kejadian itu, satu persatu teror mulai datang. Beberapa hari setelah kejadian kepala tanpa tubuh itu muncul dari atas rak, suasana di gudang semakin terasa ganjil. Suhu di dalam ruangan seringkali turun drastis meski AC tidak menyala. Aroma bunga melati sesekali tercium samar, padahal tidak pernah ada karyawan yang membawa bunga, apalagi melati. Tapi sebagai kepala gudang, aku mencoba menepis semua itu. Aku pikir mungkin hanya sugesti karena kelelahan. Sampai akhirnya aku kembali masuk shift malam. Kali ini aku ditemani 2 staf, namun saat sedang sibuk, aku minta izin untuk mengecek rak-rak di lorong ketiga yang memang jarang disentuh karena berisi stok lama. Rak-rak di sana sebagian besar kosong, hanya ada beberapa karton yang belum sempat dipindahkan. Aku menyusuri lorong itu sambil membawa senter kecil karena lampu di bagian sana sudah mulai redup dan belum sempat diperbaiki. Aku menelusuri satu persatu rak sambil mencocokkan kode barang, memastikan semuanya masih sesuai laporan inventaris. Dan saat aku menunduk mengambil dus kecil dari bawah rak, aku mendengar suara seretan kain. Perlahan aku menoleh ke rak di sebelah kiriku yang kosong. Awalnya tak ada apa-apa, tapi beberapa detik kemudian senterku bergerak sendiri ke arah tengah lorong. Dan saat cahayanya terfokus, jantungku seperti berhenti berdetak. Di tengah lorong yang gelap dan dingin, berdiri sosok tinggi terbungkus kain putih kusam. Pocong! Kepalanya menunduk, tubuhnya bergoyang pelan seolah tertiup angin yang tak ada.
Kain kafan yang membungkusnya tampak usang, penuh noda tanah dan darah kering. Ujung-ujung ikatan di kepala dan kaki sudah longgar, membuat kain itu menggantung seperti hendak lepas. Aku membeku, senter di tanganku gemetar hebat, kakiku terasa berat seperti disemen ke lantai. Tak ada suara, tak ada angin, hanya detak jantungku yang menggema di telingaku sendiri. Dan kemudian, sosok itu mengangkat wajahnya. Wajahnya membusuk, matanya kosong, cekung, dengan bekas luka menganga di pipi kanan, hingga memperlihatkan tulangnya. Mulutnya terbuka sedikit, dan dari dalamnya mengalir cairan kehitaman seperti darah beku. Tiba-tiba pocong itu meloncat sekali ke arahku. Aku teriak histeris, senter terlepas dari tangan dan memantul di lantai. Aku jatuh terduduk, merangkak mundur sambil menendang-nendang lantai untuk menjauh. Tapi saat aku buka mata, sosok itu sudah tak ada. Lorong kembali sunyi, tapi bau busuk, bau tanah dan bangkai masih sangat kuat menguar di udara. Aku lari secepat-cepatnya ke ruang office. Waktu itu jam hampir menunjukkan pukul 1 dini hari. Dua stafku melihatku pucat dan gemetar. Mereka bertanya, tapi aku hanya bilang aku kepleset. Aku tak sanggup cerita. Takut mereka justru semakin takut dan resign. Setelah malam itu, aku meminta agar lorong ketiga tidak digunakan lagi. Aku ajukan permintaan untuk merapikan stok di tempat lain, dan kubuat alasan teknis agar area itu dihindari. Tapi yang ku tahu, aku tidak akan pernah lagi masuk ke lorong itu. Tidak malam, tidak siang. Karena di sana ada yang berdiri diam, menunggu. Setelah kejadian di lorong ketiga, aku jadi lebih waspada. Setiap masuk shift malam, aku selalu berdoa lebih lama. Aku sempat berpikir untuk minta pindah bagian. Tapi sebagai kepala gudang, itu bukan hal yang mudah. Aku harus tetap profesional, apapun yang terjadi. Aku pun tetap bekerja, tapi sekarang aku selalu berada di ruang office, gudang, jika tak perlu keluar. Sebuah ruangan kecil berdinding kaca di tengah-tengah area gudang, tempat aku biasa bekerja dengan komputer dan CCTV. Ruang office itu memiliki satu pintu dan dua jendela besar yang menghadap ke lorong-lorong gudang. Dari dalam, aku bisa melihat rak-rak tinggi yang sunyi dan berdebu. Siang hari, suasananya biasa saja. Tapi malam hari, ruangan itu berubah menjadi seperti kotak kaca terkutuk, di mana aku seolah menjadi satu-satunya manusia di dunia yang diamati dari luar oleh sesuatu yang bukan manusia. Malam itu, sekitar pukul 11:30, aku baru saja selesai input data barang yang datang siang tadi. Gudang sepi, hanya terdengar bunyi kipas angin tua yang berdengung pelan. Lampu lorong sebagian besar sudah dimatikan, hanya menyisakan penerangan temaram dari lampu di plafon. Aku sedang duduk di depan komputer saat dari sudut mataku, aku melihat bayangan melintas di luar jendela. Refleksi dari kaca menunjukkan pergerakan samar. Kupikir mungkin bayangan rak atau tikus gudang. Tapi saat aku menoleh, aku melihatnya dengan jelas. Seseorang berjalan pelan di lorong gudang. Sosok itu berpakaian putih, langkahnya lambat, menyeret kaki seperti kelelahan. Tapi, suara langkahnya tak terdengar sama sekali. Bayangannya tampak jelas melintasi jendela pertama, lalu muncul lagi di jendela sebelahnya beberapa detik kemudian, seolah sedang berputar mengelilingi ruang office tempat aku duduk. Aku langsung bangkit, jantungku berdegup cepat. Aku melongok keluar jendela, menajamkan pandangan ke lorong. Tidak ada siapa-siapa, tapi hanya beberapa detik kemudian, bayangan itu kembali muncul, kali ini tepat di depan jendela. Sosoknya berdiri diam, tidak bergerak. Wajahnya tidak terlihat jelas, karena rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Dari balik kaca jendela, aku bisa merasakan aura dingin menyelinap ke dalam ruangan. Tanganku gemetar. Aku mundur beberapa langkah sambil menatapnya. Sosok itu tiba-tiba mengangkat tangan, menunjuk lurus ke arahku, lalu menghilang dalam sekejap. Aku berlari ke pintu office, menguncinya. Napasku memburu, peluh dingin mengalir dari pelipis meski AC mati.
Aku coba buka layar CCTV, berharap bisa melihat apa tadi itu. Tapi, layar CCTV di lorong tersebut gelap total, padahal sebelumnya masih menyala normal. Malam itu aku tidak bisa bekerja lagi. Aku hanya duduk di pojokan ruangan sambil menggenggam kunci dan mengucap doa berulang-ulang. Setiap suara kecil terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Setiap bayangan seolah akan berhenti tepat di balik kaca, menatapku lagi. Dan sejak malam itu, kejadian serupa sering berulang. Kadang hanya bayangan lewat, kadang sosok itu berdiri diam di luar jendela. Pernah suatu malam ia menempelkan wajahnya ke kaca dan aku melihat dengan jelas. Kulit wajahnya sobek, matanya hitam pekat dan lidahnya menjulur panjang, menempel ke jendela seperti ingin menjilatku dari luar. Aku pernah coba rekam dengan ponsel, tapi hasil videonya hanya suara napas dan gambar statis. Entah kenapa. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi berada di ruang office sendirian terlalu malam. Kalau harus lembur, aku minta satu karyawan menunggu bersamaku. Aku juga mulai letakkan cermin kecil menghadap jendela, bukan untuk perlindungan, tapi agar jika ada bayangan lewat lagi, aku bisa melihatnya tanpa harus langsung menatapnya. Karena aku tahu, dia masih sering datang, dan kadang dia tidak sekadar lewat. Malam itu, suasana di gudang begitu hening. Angin dari ventilasi di pojok ruangan terdengar mendesir lirih, menambah kesan sunyi yang menusuk. Aku sedang menyelesaikan laporan mingguan di ruang office, sesekali mengecek jadwal karyawan. Saat itu, aku menyadari satu hal. Temanku satu shift, Doni, sedang cuti selama 3 hari karena harus pulang kampung. Aku sendiri yang menandatangani form cutinya pagi itu. Sekitar pukul 11 malam, rasa ingin buang air mulai tak tertahankan. Aku pun meninggalkan ruang office dan berjalan menuju toilet yang letaknya agak jauh, di sisi belakang gudang, dekat lorong pengemasan. Lorong menuju toilet cukup panjang dan remang-remang. Cahaya lampu redup menggantung di tengah-tengah, sementara sisi kiri dan kanan lorong dipenuhi tumpukan palet kayu dan dus besar yang sudah tak terpakai. Setiap langkahku bergema, menciptakan denting yang seolah dijawab oleh suara kosong dari ujung lorong. Saat sudah hampir sampai toilet, aku melihat seseorang berjalan dari arah yang berlawanan, menuju aku. Jarak kami sekitar 10 meter. Sosok itu mengenakan jaket kerja mall berwarna biru dongker, dengan topi yang biasa dipakai staf gudang. Rambutnya terlihat sedikit keluar dari bawah topi. Gerak tubuhnya, aku sangat familiar. Itu Doni. Tanpa berpikir panjang aku langsung menyapa. "Don, lah, bukannya lu cuti?" Sosok itu hanya berjalan terus tanpa menjawab. Wajahnya tidak terlihat jelas karena lorong masih cukup gelap. Tapi tubuhnya, posturnya, cara jalannya, itu benar-benar Doni. Aku mengerutkan kening, mulai merasa ganjil. "Don, lu ngapain di sini?" Tanyaku lebih keras. Dia masih diam. Bahkan saat hanya tinggal 2 meter dari posisiku, dia tak menoleh sama sekali. Dia hanya berjalan terus melewatiku. Aku refleks menoleh ke belakang, ingin memastikan dia benar-benar lewat di belakangku. Tapi dia sudah tidak ada. Hilang. Seperti ditelan lorong. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan. Padahal jaraknya baru 1-2 langkah dariku. Aku berdiri mematung di tengah lorong. Mataku mencari ke segala arah. Napasku memburu, otakku menolak menerima logika dari apa yang barusan terjadi. Aku berlari kembali ke ruang office sambil membuka ponsel. Kubuka chat grup shift malam dan langsung kirim pesan. Doni jadi masuk malam ini ya? Tadi gue lihat dia di lorong belakang." Beberapa detik kemudian, salah satu staf membalas, "Mas, Doni masih di kampung. Tadi siang dia update di IG lagi di rumah orang tuanya. Belum balik ke sini." Tubuhku langsung gemetar. Tanganku dingin. Keringat dingin mulai membasahi tengkukku. Aku terdiam di depan layar ponsel mencoba mengatur napas.
Kalau Doni sedang di kampung, lalu siapa yang tadi berjalan di lorong? Malam itu, aku tak berani ke toilet lagi. Aku tahan sampai pagi. Pintu ruang office aku kunci rapat. Seluruh malam aku habiskan dengan doa tanpa henti, sambil memutar CCTV dengan harapan bisa melihat rekaman kejadian tadi. Tapi seperti kejadian sebelumnya, CCTV tidak merekam apa-apa. Bahkan rekaman di lorong tempat aku bertemu Doni hanya menunjukkan lorong kosong. Tak ada siapapun lewat. Hari itu adalah hari Rabu. Aku masih ingat karena hari Rabu selalu jadi hari paling sibuk di gudang. Banyak barang datang dan harus didistribusikan cepat ke toko-toko tenan. Sore itu sekitar jam 5 lewat, aku baru saja menyelesaikan pengecekan barang yang baru masuk dari supplier. Saat aku sedang menyusun beberapa dus kecil ke rak kategori elektronik, seorang karyawan datang menghampiriku. Dia mengenakan seragam warna abu tua khas bagian servis dan teknisi. Aku kenal wajahnya. Namanya Bayu, salah satu staf dari Departemen Peralatan dan Servis. Dia terlihat tergesa-gesa. Dengan nada terburu-buru, dia bilang, "Mas, minta kabel roll sama 2 saklar ya, buat toko lantai 1, urgent," katanya. Aku sempat menatap wajahnya sejenak, matanya agak sayu, tapi ya, aku pikir mungkin dia kecapekan. Aku hanya mengangguk dan bilang, "Oke, tunggu bentar, gue ambilin." Aku pergi ke bagian rak peralatan kecil, ambil kabel roll dan 2 saklar seperti yang dia minta. Cuma butuh waktu 2 menit, tapi saat aku balik ke tempat dia berdiri tadi, Bayu sudah tidak ada. Aku celingak-celinguk. "Bayu?" Kupanggil pelan, tidak ada jawaban. Aku taruh barang di meja pinggir rak, lalu keluar gudang, mencari ke arah lift barang atau ke arah pintu teknisi. Tapi dia benar-benar menghilang. Karena merasa janggal, aku langsung WhatsApp salah satu rekan di departemen dia. "Bro, si Bayu barusan minta kabel roll. Dia kemana ya?" Jawabannya langsung membuatku berdiri kaku. "Hah? Mas Bayu cuti seminggu. Ibunya sakit, dia pulang ke kampung kemarin." Aku membalas cepat, hampir marah. "Jangan bercanda lu bro. Barusan banget dia datang ke gudang minta barang. Gue udah ambilin." Dia balas, "Sumpah mas, tadi pagi aja absensinya kosong, nggak masuk." Aku langsung buka sistem absensi. Dan benar, tidak ada data kehadiran Bayu hari itu. Aku merasa lemas, tanganku dingin, bulu kuduku meremang semua. Aku langsung menuju CCTV, dan seperti dejavu yang menyeramkan, rekaman area tempat Bayu berdiri barusan tidak menunjukkan siapapun. Tapi aku melihat dan berbicara dengan dia. Aku bahkan masih pegang barang yang dia minta. Sore itu aku simpan kabel roll dan saklar itu di rak dalam plastik dengan tulisan "dibawa oleh siapa". Dan anehnya, keesokan malamnya plastik itu hilang. Tidak ada yang tahu siapa yang mengambil. Tidak ada catatan peminjaman. Tidak ada yang merasa mengambilnya. Aku sempat curiga staf iseng, tapi saat aku tanya ke semua karyawan, tidak ada yang mengaku. Sampai hari ini, aku masih menyimpan pertanyaan itu dalam hati. Siapa sebenarnya yang datang sore itu? Dan kalau memang bukan Bayu, kenapa dia tahu harus minta barang itu? Dan ke siapa harus memintanya? Hari itu shift malam seperti biasa. Waktu menunjukkan sekitar pukul 11.30 malam. Dan aku sedang berada di ruang office untuk mengecek daftar distribusi barang yang akan dikirim besok pagi. Beberapa staf gudang lainnya sudah menyelesaikan tugas mereka dan sedang istirahat di pojok ruang istirahat. Tiba-tiba dari monitor CCTV, aku melihat gerakan di rak I07, rak yang berisi stok aksesoris rumah tangga. Itu area terbatas. Sesuai SOP, hanya aku yang boleh mengambil atau mengatur barang di rak tersebut, karena barang-barangnya kecil dan sering rawan hilang. Aku langsung keluar office dan berjalan cepat ke rak itu. Benar saja, ada seseorang sedang membongkar dus, mengambil barang kecil satu persatu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Aku langsung berkata tegas, "Mas, maaf, ambil barang di sini nggak boleh sembarangan. Ini area restricted."
Sosok itu tidak menoleh. Tangannya masih sibuk membongkar dus. Aku mendekat beberapa langkah, mencoba melihat jelas wajahnya. Dari belakang dia terlihat seperti pria, tinggi badannya sekitar 175 cm, memakai jaket hitam dengan hoodie menutup kepala. Gerakannya cepat, seperti tergesa-gesa, atau mungkin seperti takut ketahuan. Aku kembali menegur, kali ini dengan nada lebih tinggi. "Mas, saya kepala gudangnya. Kalau perlu barang, bilang dulu ke saya. Peraturannya jelas, nggak boleh ambil sendiri." Dan saat itu, sosok itu berhenti bergerak perlahan. Dia berdiri tegak, bahunya naik turun seperti sedang mengatur napas. Lalu, dengan sangat pelan, dia menoleh ke arahku. Dan di detik itulah, aku merasa darahku berhenti mengalir. Wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan seperti mayat. Matanya besar dan kosong, tanpa bola mata yang jelas, hanya rongga hitam yang menatap dalam. Mulutnya sobek hingga ke pipi, seperti bekas robekan lama yang tak pernah sembuh. Dan yang paling menyeramkan, wajah itu tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak marah, tidak senang, hanya menatap, datar, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Aku melangkah mundur, 1, 2, 3 langkah. Keringat dingin mengalir deras di wajahku. Nafasku tercekat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok itu tiba-tiba membungkuk, lalu berlari ke lorong gelap di sisi rak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Ingin mengejar, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Aku hanya berdiri, gemetar, menatap lorong tempat sosok itu menghilang. Beberapa menit kemudian, setelah bisa menguasai diri, aku memaksa kakiku berjalan ke arah lorong. Aku periksa ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada jejak, tidak ada suara. Yang lebih aneh lagi, kantong plastik berisi barang yang dia pegang tadi masih tertinggal di lantai. Tapi barang-barang itu sudah berdebu, seperti sudah lama tergeletak, padahal aku baru saja melihat dia memegangnya. Besok paginya aku laporkan kejadian itu ke manajemen. Mereka cek log kehadiran, CCTV, semua. Dan lagi-lagi, tidak ada satupun karyawan yang masuk ke area RAE 07 malam itu. CCTV mati total selama 5 menit, tepat saat kejadian berlangsung. Log pintu gudang, tidak terdeteksi ada orang masuk ke area itu. Sampai hari ini, aku masih menyimpan ingatan tentang wajah itu. Wajah yang muncul begitu dekat, begitu nyata, tapi bukan milik siapapun yang hidup.